warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, segenap para tamu undangan kehormatan, mobil khusus pimpinan Yayasan Dharma Kasih dan segenap pengurus, para ibu dan bapak serta adik-adikku para yatama yang saya cintai dan saya banggakan, para asatid, adik-adikku tim hadrah yang saya cintai, hadirin hadirat jamaah yang insya Allah semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya cintai, istri saya tercinta, semoga jadi istri yang salehah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa, bertatap muka dalam satu acara di majlis yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, berkah selamat dunia dan akhirat, panjang umur dalam taat. Semoga kita semua dijauhkan dari bala, dari bencana, dari wabah, dari penyakit, dengan sebab kita duduk bersama-sama orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu adik-adik kita para yatama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Haji Kusnaidi yang menjadi wasilah pada kesempatan ini saya bisa hadir silaturahim. Mohon maaf, beribu maaf agak telat karena di sana naik agak sedikit kesiangan, dan saya kira acaranya di Cakung, ternyata bukan di Cakung, di dekat Sumarekon. Alhamdulillah nyampe di tempat ini dengan lancar tanpa satu halangan. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya yang hadir mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, bicara Isra dan Mi'raj, tentu ini berkaitan dengan keimanan. Karena hanya dengan iman Isra dan Mi'raj ini bisa kita terima dan kita yakini. Peristiwa ini peristiwa yang sangat menakjubkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengawali dengan kalimat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Ada dua hikmah kenapa Allah mengawali peristiwa ini dengan kalimat tasbih. Yang pertama, orang Arab kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, mereka ucap tasbih, subhan. Dan kalimat tasbih itu
Bimakna tanzih, mensucikan. Maka kita semua selaku makhluk harus mensucikan Allah. Yang kita sucikan zatnya Allah, sifatnya Allah, asma'nya Allah, af'alnya Allah. Bahwa sifatnya Allah tidak sama dengan sifat kita makhluknya. Maka hikmah yang kedua, kenapa Allah mengawali dengan kalimat tasbih sebagai satu bantahan terhadap orang-orang kafir. Allah tidak pernah mendustakan Rasulnya. Jadi ketika Rasulullah setelah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah lalu bercerita, maka ketika disampaikan perihal tentang Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi, kaum kafir Quraisy menentang dan membantah, tidak mempercayainya. Maka Isra Mi'raj ini juga menjadi salah satu bentuk ujian keimanan. Karena memang setiap kita yang mengaku beriman pasti diuji nilai iman kita. Sebagaimana Allah firmankan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang kompak, orang banyak begini yang nyaut cuma 3 orang. Jawab lagi. Semua ibu-ibu dengan kompak. Kalau ada ibu yang gak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kepaksa. Takut suami pada kawin. Enak gak suara saya, Bu? Asal ibu tahu, alhamdulillah dulu gini-gini ya. Pernah jadi mantan kori juara 1 tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, lah yang 9 sakit. 19. Jurinya kakek saya. Menang saya. Dalam ayat ini Allah tegaskan, artinya bahwa apakah mereka menyangka dan mengira, kata Allah, bahwa semua kita ini berkata aku beriman sementara tidak diuji nilai iman kita. Semua kita yang mengaku beriman diuji iman kita. Para nabi-nabi pun dari Nabi Adam sampai Nabi kita akhir zaman diuji oleh Allah. Apa maksud ujian itu? Pertama, li'irtifa'id darajat, untuk mengangkat derajat kita. Makanya semakin tinggi kualitas iman, semakin berat cobaan. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang terpaan angin. Begitupun kita yang mengaku beriman, diuji iman kita. Nabi Allah Adam diuji imannya. Apa ujian iman Nabi Adam? Anaknya itu yang namanya Habil membunuh Qabil. Adik-adik pernah dengar ceritanya? Ujian iman Nabi Adam. Nabi Nuh diuji imannya. Dakwah hampir kurang lebih 900 tahun, tapi pengikutnya kagak nambah-nambah. Pertama kali seorang Rasul yang menyuarakan kalimat tauhid, Nabi Nuh. Setiap kali berdakwah, itu umatnya benci dengar kalau Nabi dakwah. Maka setiap diceramahin tuh umat Nabi Nuh pasti tutup telinga dengan jari jemarinya. Lebih dari itu, Nabi Nuh pun diuji Allah dengan seorang anaknya
anaknya tidak mau untuk mengikuti Nabi Nuh, anaknya malah ikut bersama orang-orang kafir. Nama anaknya Kan'an. Ketika banjir datang begitu hebat, Kan'an bersama orang-orang kafir dicari-carinya di kapal, nggak ada. Ternyata dilihatnya Kan'an bersama orang-orang kafir. Lalu Nabi Nuh teriak, "Ya bunayyarkam ma'ana." Kan'an, sini nak, naik perahu sama papi. Oh gapi. Gak mau Kan'an ikut ayahnya, malah lebih suka ikut orang ujian. Begitupun kita orang tua, terkadang kita diuji dengan anak-anak kita, betul. Maka pantas kata Allah bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta dan anak-anak ini bisa menjadi ujian dan fitnah bagi kita. Maka kita orang tua tidak ada lain sikap kita kecuali sabar. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir orang sabar semua. Jadi sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam kita melaksanakan perintah Allah. Ketika kita diperintah oleh Allah menunaikan kewajiban sholat yang 5 waktu, menunaikan panggilan puasa, mengeluarkan zakat, beribadah haji, maka kita hendaknya sabar dalam melaksanakan semua perintah Allah. Yang kedua, kita sabar di dalam kita menghadapi musibah, karena setiap kita pasti siapapun pernah mengalami dan pernah mendapatkan musibah, betul? Betul nggak? Ketika musibah itu datang, Allah cuma perintah kita mengucap kalimat tarji. Apa kalimat tarji itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau musibah ini menimpa kita, Allah perintahkan kita mengucap kalimat tarji, inna lillahi wa inna. Jadi kalimat tarji itu bukan cuma diucap ketika ada orang tertimpa musibah, ada keluarganya meninggal. Tidak. Musibah apapun yang kita hadapi, kita harus ucapkan inna lillahi. Karena setiap dan segala sesuatu yang kita miliki ini, fasilitas yang serba ada, itu semuanya adalah merupakan titipan dan amanah Allah. Satu saat kita ini akan berpisah dengan orang yang paling kita cinta, dengan sesuatu benda yang paling kita cinta. Ketika kehilangan orang yang kita cinta, orang tua kita meninggal dunia, kita ucap inna lillahi. Semua kita berasal dari Allah, satu saat kembali kepada Allah. Maka adik-adikku yang telah kehilangan orang tua, enggak usah sedih. Anak yatim yang sesungguhnya itu bukan anak yatim yang tidak berayah, tidak beribu. Tetapi anak yatim yang sesungguhnya itu adalah anak yang miskin ilmu. Makanya semangat terus belajar. Ya. Ya. Semangat gak belajar? Gantungkan cita-cita setinggi, kuasai ilmu dan teknologi. Tetapi ingat, jangan pernah kita sombong setelah kita memperoleh ilmu. Karena tidak ada yang maha berilmu kecuali Allah. Ilmu kita cuma sedikit, ibarat setetes air di lautan. Maka jangan pernah kita sombong. Siapapun kita, apapun status sosial kita, jangan pernah kita sombong. Kalau kita jadi orang pintar, jadi orang alim, jangan sombong dengan kepintaran kita. Kalau kita jadi orang kaya, paling kaya andai kata, jangan pernah sombong dengan harta kita. Betul? Kalau kita jadi pejabat, umpama jabatan kita bintang 5, bintang 6, bintang 7, aspirin. Jangan sombong dengan jabatan kita. Kalau kita dikasih paras cantik, wajah tampan, jangan sombong dengan kelebihan itu. Semuanya nanti satu saat kita akan berpisah dengan sesuatu yang kita cinta dan orang yang paling kita cinta. Maka kalimat tarji kita ucap ketika kita mendapat musibah.
Andai kata kehilangan barang, sesuatu yang kita cinta, dimaling orang, inna lillahi. Ibu-ibu kehilangan emas umpama, ucap inna lillahi wa inna ilaihi. Dan ketika kita mendapatkan musibah apapun itu bentuknya, sabar adalah kuncinya. Maka sabar ini derajat yang paling tinggi. Orang kalau bersyukur dijanjikan nikmat ditambah. Tapi orang yang sabar, kata Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka yang ketiga, sabar itu adalah kita harus sabar ketika kita berhadapan dengan godaan hawa nafsu, ada kesempatan untuk bermaksiat. Kita harus sabar mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam diri kita ini terdapat beberapa unsur nafsu. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, Assalamualaikum. Saya tanya jujur, ibu punya nafsu enggak? Nafsu apa? Pasti jawabannya nafsu makan. Di mana-mana kalau saya tanya ibu-ibu punya nafsu apa? Makan. Selalu jawabannya nafsu. Apa salah? Tidak, karena memang dalam diri ini ada unsur nafsu. Nafsu ada yang namanya malhamah. Ini urusannya perut. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Jalan-jalan pasti makan. Reunian makan. Betul gak? Habis gajian makan. Ke rumah temen makan. Lagi dewek-dewek, lagi ngumpul, habis isomirat, ada makan ya Ustaz? Karena lapar ini saya. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Nah, itu namanya nafsu malhamah, urusannya perut. Kalau seseorang sudah dikuasai nafsu malhamah ini, yang dimakan bukan cuma yang halal, yang haram dimakan, yang syubhat dimakan. Nafsu apa namanya? Bahasa Arabnya tadi apa? Malhamah. Nafsu apa, Bu? Malhamah. Jangan pakai roh ya, pakai lam. Malhamah. Kalau pakai roh, marhamah, itu janda di kampung saya. Nafsu makan. Nah, kalau sudah makan ini, kebanyakan makan di perut, timbulnya nafsu yang kedua. Apa yang kedua? Muncullah nafsu namanya lawamah. Apa? Lawamah. Sifat nafsu ini adalah malas. Maka jangan heran kalau dalam diri kita ada rasa malas. Iya Bu? Ya Bu? Ada adek? Coba saya tanya ibu-ibu, ada adek? Pernahkah kita ini merasa malas kalau pengen sholat? Pernah nggak? Bukan pernah lagi, emang keseringan. Betul? Mau sholat malas, mau baca Quran mau belajar mau zikir, sholat duha, mau tahajud, apalagi tahajud. Lalu kadang-kadang ibu-ibu udah bangun tengah malam, masuk kamar mandi, angkat rok, were balik lagi. Ada yang begitu, ada? Gimana dia? Padahal kalau kita kendalikan nafsu malas itu, bangun sepertiga malam sholat tahajud, Allah jamin diangkat derajat kita. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji pasti apa tidak? Pasti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa minal laili fatajjad bihi asa ayyabazaka rabbuka maqaman
bangun sepertiga malam kita sholat tahajud, dijamin Allah angkat derajat. Kalau sudah diangkat derajat itu artinya yang hina jadi mulia. Amin. Yang susah dikasih mudah, yang seret dikasih lancar, yang sempit jadi luas, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi enggak tuh ngaco kamu. Kalau udah kaya tambah insya Masya Allah tega amat. Tapi ingat adik-adik, satu saat kalau kau sukses nanti jadi orang kaya, jangan sombong. Karena sombong itu pakaian Allah. Dan sombong itu pelopor utamanya adalah iblis laknatullah. Jangan sampai ada sifat sombong sekecil apapun dalam hati kita. Insya jika udah kaya jangan sombong. Yang miskin juga jangan sedih. Emang ada orang miskin sombong? Ada. Sambar geledek orang. Kalau kaya sombong masih dibilang wajar. Tampang keren, dandan rapi. Kalau ke kantor naik mobil Mercy, pakai jas, pakai dasi, tanah selebar jagat, pilak di mana-mana, kontrakan bererot, bininya cantik memikat, jumlahnya 4. Sombong wajar. Lah udah miskin sombong kurang aja. Tampang jelek, hidung pesek, pala peyang, kulitnya hitam digaruk ngebul, rumahnya gubuk, utangnya numpuk, kemana-mana jalan kaki, udah gitu bego hidup lagi najis terlalu. Udah gitu kurang aja. Tetapi memang kalau orang kaya pasti penyakitnya sombong, betul? Betul. Tetapi sesombong apapun manusia, ujung-ujungnya pasti bakal mati. Bakal mati nggak? Tidak ada yang bisa mengelak kematian. Andai kata harta kekayaan bisa mengelak kita dari kematian, Korun tidak akan pernah mati. Andai kata jabatan dan kekuasaan bisa mengelakkan kita dari kematian, maka Fir'aun tidak akan tenggelam. Betul? Betul. Andai kata kita ini punya ilmu tinggi, maka kita tidak bisa mengelak kematian. Andai kata ilmu tinggi itu bisa mengelak kematian seseorang, Habibie tidak akan pernah mati. Habibie kan orang pintar, cerdas, betul apa tidak? Betul apa tidak? Habibie orang hebat, makanya namanya ada di dalam sholawat. Ada nggak? Ada nggak? Ya Habibie ya Muhammad. Ada nggak nama Habibie? Makanya ibu-ibu kalau kasih nama anak jangan asal. Habibie namanya ada dalam sholawat, maka jadi orang pinter. Ini kadang-kadang ngasih nama anak digandeng-gandengin nama bapak sama nama bininya. Kadang-kadang begitu. Ada apa enggak? Istrinya orang Aceh, lakinya orang Arab, begitu punya anak kasih nama Tengkurap. Astaga. Aduh ya Allah. Tapi memang begitu kadang-kadang orang tua lebih bangga nama anaknya ngikutin nama-nama artis. Ya kalau artinya bagus sih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang anak lahir dikasih nama ngikutin bulan-bulan nasional. Lahir anak bulan Desember kasih nama Desi Rantangsari. Lahir bulan November Novia Kalajengking. Lahir bulan Maret Marto. Ya, mudah-mudahan adik-adikku insya Allah jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Jadi sabar ada 3. Yang terakhir kita sabar dalam kita menghadapi godaan hawa nafsu.
Maka orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, maka orang itu bagaikan binatang, bisa lebih sesat daripada binatang. Dalam diri ini ada beberapa unsur. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari 3 unsur. Unsur roh, ada juga unsur roh, ada unsur roh, ada unsur akal, ada unsur fisik. Roh, akal, fisik. Dan manusia pun diberikan Allah 3 kekuatan besar: nafsu, akal, iman. Iman, akal, nafsu. Kalau nafsu ini sudah menguasai iman, maksiat merajalela. Kalau sudah akal tunduk dengan nafsu, hukum diakal-akalin manusia. Maka jangan heran kalau ada orang masuk penjara pagi hari, bisa keluar penjara besok pagi. Kenapa? Hukum di negara kita bisa dibeli dengan meni. Betul? Betul? Astagfirullah. Ketika iman berada di atas, menguasai nafsu dan akal kita, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Maka kalau kita ingin belajar membentuk diri kita menjadi insan yang robbani, pertama kita harus ingat bahwa dalam diri kita ada nafsu, ada iman, ada akal. Insya Allah kalau kita mampu menguasai nafsu dan akal kita, maka kita akan menjadi insan dan pribadi yang bersifat robbani. Artinya kita ini selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter ketuhanan. Kita punya sifat jiwa sosial yang tinggi, sehingga kita peduli dengan penderitaan orang lain. Hati kita tidak akan pernah merasa puas kalau kita belum bisa merasakan penderitaan nasib saudara-saudara kita yang hidup dalam kesusahan. Betul? Betul. Makanya kita ini harus senantiasa cinta kepada anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Nabi, aku bersama orang-orang yang peduli dengan yatim di dalam sorga bagaikan 2 jari. Bagaikan 2 jari. Insya Allah dengan kita peduli kepada yatim, kita sedekah kepada mereka, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan jaminan, di mana Rasul bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghalau datangnya 70 macam bala dan bencana. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan pernah takut dengan banyak sedekah. Dan kita ini jangan pernah merasa bangga kalau kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir. Kenapa? Karena semua amalan itu belum tentu membuat Allah senang. Nabi Musa pernah berkata, ya Rabb, aku sudah melaksanakan semua ibadah. Lalu ibadah aku yang mana yang kau paling suka ya Allah? Allah menjawab, sholat ya Musa. Tapi sholatmu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan sholat kau bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Zikirmu ya Musa hanya untuk dirimu sendiri. Dengan zikir hatimu jadi tenang dan tentram. Lalu puasamu ya Musa hanya untuk dirimu sendiri. Dengan puasa kau mampu mengendalikan hawa nafsumu. Lalu ya Rabb, kata Nabi Musa, ibadah mana yang membuat engkau senang? Jawab Allah, Musa, yang membuat aku senang adalah zakat, sedekah, dan infak. Apa? Zakat, sedekah, dan infak. Zakat untuk Allah. Siapa orang yang hartanya sudah sampai kepada batas nisabnya setahun, maka hartanya harus dizakatkan. Kalau tidak dikeluarkan zakat, maka 9 macam balaknya. Bisa jadi penyakit enggak sembuh-sembuh, berobat ke dokter sampai ke luar negeri enggak sembuh. Kenapa? Enggak ngeluarin zakat. Bisa rumahnya kebakaran, bisa hartanya dibondol maling. Siapa yang ngerampok itu harta rumah orang kaya. Yang nyuruh maling ngerampok itu orang kaya yang enggak pernah mengeluarkan zakat. Allah yang nyuruh, maling, rampok itu rumah orang kaya bulan bin bulan. Kenapa? Karena enggak pernah ngeluarin zakat. Zakat untuk Allah wajib. Ada lagi sedekah untuk Rasulullah yang kembali hikmahnya kepada kita. Maka dengan sedekah
insya Allah kita jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari penyakit, dan insya Allah memperpanjang umur kita. Amin. Ya Rabbal. Nanti sodako itu adik-adik bisa menyelamatkan kita dari panasnya alam kubur. Bu, ibu tahu nggak alam kubur? Apaan? Kuburan. Ibu pernah belum masuk ke situ? Bu, pernah belum masuk ke kubur? Belum pernah. Tapi mau kagak? Enggak. Mau tidak mau satu saat kita bakal masuk ke alam. Ukurannya enggak lebar, cuma 2x1. Betul enggak? Kadang-kadang ketika punya harta berlimpah, beli tanah sampai seluas-luasnya, hektaran, mati nggak kepake tuh tanah hektaran, yang kepake cuma ukuran 2x1. Betul nggak? 2x1 sempit, makanya kuburan dinamain rumah RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Betul? Betul? Siapapun kita pasti bakal masuk. Dia mati dulu baru masuk. Siapapun kita pasti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti ketika seseorang itu dicabut ruhnya oleh malaikat Israel ketika dalam keadaan sakaratul maut, apa yang diucap oleh setiap orang yang ketika itu dalam keadaan sakaratul maut? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Nanti semua orang menyesal ketika ruhnya dicabut sama malaikat Israel dalam keadaan sakaratul maut. Itu orang yang seperti itu minta kepada Allah, ya Rabb, tangguhkan dari kematian kepadaku walau hanya sebentar. Apa yang dipengenkan? Pengen banyak sodako. Yang kedua pengen jadi orang soleh. Itu yang nanti akan disesali oleh setiap orang. Kenapa? Nanti begitu mati baru berasa amal sodako itu. Kuburan yang sempit terasa luas, kuburan yang gelap terasa terang, yang ngap terasa nyaman dengan sebab harta yang kita sodakohkan. Makanya jangan takut miskin. Nggak ada orang sedekah jadi miskin, nggak ada, nggak ada. Bu, Pak, nggak ada orang sodako jadi Yang ada dengan belajar sodako dari miskin, nanti lama-lama jadi orang kaya. Dijamin Allah. Siapa yang banyak sedekah, harta berlimpah, pasti jadi orang kaya. Ini jaminan. Saya tanya nih, ibu bapak pengen gak jadi orang kaya? Ibu bapak pengen gak jadi orang kaya? Saya doain ibu-ibu di sini dia orang kaya semua. Terserah mau kaya apa, kayak terserah. Yang penting jangan kaya monyet. Yang penting jangan kaya kaya babi. Emang ada orang kaya monyet? Banyak. Pengen kaya tapi jalannya pintas. Betul? Dagangan pengen laku tapi pasang tumbal, datang ke Gunung Kawi. Yang jadi tumbal kadang istri, kadang anak, jadi pegawainya jadi tumbal. Na'udzubillah min. Ya, kita gak usah begitu, kita orang beriman. Yakin Allah Maha Kaya. Insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dikasih hidayah oleh Allah. Setelah dapat hidayah, kita minta taufik pelaksanaan hidayah. Amin ya Rabbal alamin. Maka jadilah kita orang-orang yang insya Allah cinta kepada anak-anak yatim, sedekah kepada mereka. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda dengar nggak Pak tadi Pak? Kayaknya enak juga Ustaz, kita ulang ya. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda jangan ngerti. Masya Allah. Jadi ada satu ayat Allah firmankan begini, Mathalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah
Ya, kendor lagi jawabannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, bagaikan satu biji yang kemudian biji itu menumbuhkan 7 biji. Setiap satu biji itu 100 dibalas oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Ayat ini turun ketika Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya uang 4 dirham. Aku sedekahkan 4 dirham. Yang 4 dirham lagi untuk keluargaku dan aku sendiri sebagai tanggungan aku sebagai suami." Rasulullah mendengar Syekh Abdurrahman bin Auf seperti itu, maka Rasulullah mendoakan, "Barakallahu bima amsakta wa bima a'taita." Berkah buat Syekh Abdurrahman, sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sayyidina Utsman pun datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya 4 dirham. Aku sedekahkan buat memberi peralatan-peralatan untuk kita berperang." Maka dengan sebab 2 orang inilah ayat itu turun. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita banyak sedekah. Apalagi kata Rasulullah, siapa orang yang memberi sesuap makan kepada orang yang lapar, kemudian dikasih minum sehingga orang itu segar, maka kata Nabi, orang itu nanti akan dijauhkan dari api neraka. Amin ya Rabbal. Oh, sedekah kita memberi makan kepada orang yang lapar, kasih minum kepada orang yang haus, maka nanti sedekah itu akan menjadi penghalang antara kita dengan neraka. Bahkan akan menjadi penyebab itu penghalang kita dari neraka itu sejauh 7 parit. Dalam 2 parit itu perjalanan 500 tahun. Jadi orang yang sedekah memberi makan anak-anak yatim, orang-orang miskin yang kelaparan, maka dijauhkan dari siksa api neraka. Bahkan neraka ngomong, "Ya Rabb," kata neraka jahanam. Neraka ngomong, apa kata neraka jahanam? "Izinkan aku bersyukur kepadamu ya Allah." Kenapa? Karena ada umat Rasulullah yang bersedekah sehingga mereka terbebas dari siksaku. Andai kata mereka tidak mau bersedekah, aku malu menghukum umat Nabi Muhammad SAW. Maka yuk kita berikan dukungan sepenuhnya, kita bantu Yayasan Dharma Asih ini dengan segenap dengan sekemampuan kita perhatikan mereka, anak-anak yatama kita. Insya Allah dengan sedekah kita jauh dari bala, dari penyakit, dari wabah, dari musibah apapun. Ya, kemarin waktu corona 2 tahun, sebenarnya kalau kita yakin dan kita banyak sedekah, nggak bakalan nyampe corona sama kita. Corona 2 tahun, kemarin ngap-ngapan juga Bu, jadwal pada mampus semua. Masya Allah, semua orang pada menderita gara-gara corona, betul? Betul? Ya itu juga karena doanya nenek-nenek corona tuh. Datang istrinya RT ke rumah nenek-nenek bawa sembako. "Assalamualaikum nenek, ini ada sembako dari corona." Nenek-nenek ngejawab, "Iya dan neng, nenek doain mudah-mudahan corona sehat, panjang umur." Nah, corona 2 tahun. Sekarang udah mendingan, jadwal ceramah udah rada enak. Datang lagi emaknya Omikron. Aduh, Masya Allah. Nah, yang penting kita sabar, banyak sedekah, insya Allah jauh dari penyakit, jauh dari bala. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Yang penting adik-adik semangat terus ya. Belajarnya semangat ya. Jangan putus asa ya. Jadilah orang yang sukses. Ingat, kalau adik-adik sebagai anak yang cinta kepada orang tua, jangan tinggalkan sholat. Habis sholat doain orang. Rabbi firli warhamhuma. Itu tanda anak yang soleh dan solehah. Ustadz kalau ngedoainnya pakai bahasa Indonesia boleh. Doain orang tua pakai bahasa Sunda, mangga.
Pakai bahasa Jawa, monggo. Ustadz doanya pakai bahasa Inggris, boleh, asal jangan pakai kunci Inggris. Betul. Ustadz, bagaimana kalau kita orang Betawi ngedoanya ala Betawi, nggak ape-ape. Umpama anak Betawi ngedoe, ya Allah ampunin dosa nye babe saya ngape. Boleh nggak doa pakai ngape? Boleh nggak? Boleh, nggak ape-ape. Yang penting doain orang tua. Alhamdulillah Pak, jangan lileh, ikut-ikut baik. Jangan mentang orang Betawi nanti ketika jadi imam ngikut Betawi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah selesai, makmum kompak. Amin. Enggak sih sholatnya. Ya, ada jadi anak soleh. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jaga. Ini adalah inti dari peristiwa Isra Mi'raj, melahirkan sholat yang semula 50 jadi 5 waktu. Maka siapa orang yang jaga sholat 5 waktu ma'al jamaah, disertai jemaah, la yusibuhu fakrun fid dunya, dia tidak akan pernah susah, tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah miskin selama hidup di dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu adabal qabri, orang yang jaga 5 waktu dengan jemaah maka diangkat siksa dan adab kuburnya. Amin. Kemudian wa yu'ta kitabahu biyamini, nanti nerima catatan amal baik lewat tangan kanan. Kemudian wayamuru ala siratikal barqi, nanti jembat di atas sirat bagaikan kilat. Yang kelima, wa yudkhiluhullahul jannata bighairi hisab wala adab, dimasukkan Allah ke dalam surga. Begitu mati, kalau kita jadi orang ahli sholat, nanti masuk surga, nggak dihisab, nggak diadab, langsung masuk, nggak mampir lagi, nggak ditanya lagi sama malaikat munkar, nggak, langsung masuk surga. Cuman tanya diri kita, apakah kita sudah ahli sholat? Jawabannya tentu belum. Kadang-kadang sholat kita pada belenang-belenong, betul nggak? Betul nggak? Maka kalaupun nanti masuk surga bukan karena sholat kita, Bu. Surga nggak seimbang kenikmatannya dengan sholat kita. Kalau nanti masuk surga itu karena rahmat Allah melalui syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka jaga sholat 5 waktu, sertai ilmunya. Kita kudu ngerti syarat rukun wajibnya. Sebab sekarang banyak orang sholat tapi nggak ngerti syarat rukun wajibnya. Kadang-kadang lagi sholat, begitu sholat pipinya gatal, main garuk aja, nggak ngerti cara garuknya. Lagi sholat Fatihah, nyamuk nemplok di pipi, langsung diteplak, pak, digaruk. Itu udah membatalkan sholat. Kadang-kadang sebelum sholat makan, ketika wudhu nggak keluar semua itu yang nyelip-nyelip di gigi. Pas sholat baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ditelan, nggak sah sholatnya. Maka kalau punya ilmu enak sholat kita. Contoh, kalau ibu punya ilmu, ibu sholat zuhur, begitu rakaat keempat pengen kentut, kira-kira kentut ditahan apa sholat dibatalin? Bu, ditahan apa dibatalin? Sementara kita udah nggak kuat nahan kentut. Kalau kita punya ilmu, enak kita. Begitu lagi sholat rakaat terakhir kentutnya ketahanan, kita baca at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nggak usah nunggu fil alamina innaka hamidum majid. Nggak usah, nggak ketahanan. Ketika sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung ucap salam, assalamualaikum. Sah sholatnya. Yang penting jangan salam ke kiri. Kalau begitu salam kentut dilepas, assalamualaikum tengok kiri, batal, kena masih dalam sholat. Kalau udah assalamualaikum ke kanan, kentut dilepas, drot, sah sholat. Jangan ke kanan, jangan salam ke kiri lagi. Itu ilmu, ya bu, ya bu. Makanya kalau kita punya ilmu, ibadah rapi sempurna.
sholat juga enak. Ada ilmunya ketika diri jempol kaki harus lempeng ngadap kiblat, renggang kaki sejengkal. Ini kalau orang sholatnya lagi, renggang kaki sejengkal, jangan lebar-lebar. Kadang kita sholat lihat orang sholat bekengkang, nggak enak lihatnya, betul. Takbir pun pakai ilmu, kalau pakai ilmu lihatnya indah. Allahu Akbar. Ada orang takbir nggak pakai ilmu, Allah. Ngagetin tetangga sebelah. Ada lagi yang takbir demi Allah. Saya pernah ketemu orang sholat sebelah saya, orangnya tinggi besar. Ketika saya mampir salah satu masjid mau ceramah, persis sebelah saya, takbir angkat tangan, Allah, 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 Allah. Mana kitabnya yang ngajarin takbir putar-putar begini? Bu, ya, kuasai ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu ibadah sempurna. Sholat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu. Baca Quran pakai ilmu, tajwid. Kalau ada ilmunya enak baca Quran, kedengarannya indah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Enak nggak? Coba kalau baca Quran nggak ngerti tajwid, nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Emang enak begitu? Makanya dalam tajwid ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham, ada idhar, macam-macam. Ada hamas. Hamas itu kalau baca Quran ada tak mati, bunyinya begini, tabats, ada semacam angin keluar, itu namanya hamas. Nah sekarang yang ngamalin tajwid hamas penyanyi. Once nyanyi pakai tajwid hamas. Once aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, nyanyi pakai hamas sih. Once gara-gara Once nyanyi pakai tajwid hamas, Mansur S nggak mau kalah penyanyi dangdut. Nyanyi lagu dangdut pakai guna, non bertasdid, cara baca ditahan, dengung sedikit. Inna itu kan guna. Mansur nyanyi pakai tajwid guna. Rembulan nyanyi pakai guna semua. Masa kita kalah? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya, kuasai ilmu adik-adik, kuasai ibadah jadi sempurna dengan ilmu. Maka insya Allah dengan ilmu diangkat derajat kita. Maka insya Allah mudah-mudahan siang ini kita dapat ilmu, ambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana melahirkan satu perintah yaitu sholat 5 waktu. Ini adalah penentuan sholat benar, amal kita yang lain ikut benar. Sholat nggak benar, maka jangan harap amal yang lain ikut benar. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan segenap para donatur yang sudah mau mengikhlaskan sebagian hartanya untuk mendonasikan, mendonaturi anak-anak kita di sini, insya Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang besar di sisi Allah, dilipat gandakan hartanya. Dan semoga kita semuanya insya Allah senantiasa diberikan Allah kekuatan lahir batin, iman dan Islam kita sehingga mati husnul khatimah. Segenap pengurus yayasan, Pak Ustadz Haji Kusnaidi dan semua pengurus, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, diberi sehat oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa berada di jalan yang lurus, karena ini amanah yang sangat luar biasa. Al-Fatihah. Iya. Amin ya Rabbal. Saya pun mohon doa supaya saya beserta istri dan semua anak-anak saya dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Saya diberikan sehat, kekuatan dalam berdakwah. Istri pun diberikan sehat untuk selalu mendampingi saya berdakwah. Beliau ini seorang dokter spesialis bedah otak dan leher. Tapi saya minta mama berhenti jadi dokter, dampingin papa ceramah kemana-mana. Alhamdulillah nurut. Beliau ini bisa medis dan non medis. Jadi kalau nanti ada kesempatan ibu-ibu yang mau konsultasi kesehatan, insya Allah bisa. Beliau ini bisa lihat wajah orang, penyakitnya apa, ibu nggak usah ngomong, beliau tahu. Maka nanti coba dites, insya Allah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Kemarin saya bawa untuk ngobatin orang gila dengan mata kepala saya sendiri saja.
13 tahun gila. Masuk rumah sakit jiwa nggak sembuh, berobat sana sini nggak sembuh. Saya bawa ke sana, yang gila ini Siti Khairiah. Ini sangat galak. Begitu nyampe, saya lihat mamanya lagi ditendang, dipukul, dicakar, digayu. Ketika itu istri saya refleks, yang gila akhirnya tampar, pingsan. Setelah pingsan, bangun, sadar. Suruh minta maaf, diajak ngobrol, nyambung. Sampai sekarang sehat, alhamdulillah. 13 tahun gila, nggak diapa-apain, cuma ditampar pipinya, sembuh bu. 13 tahun, alhamdulillah. Makanya saya sama istri yang ini rada-rada ngeri bu. Orang gila 13 tahun ditampar, sembuh. Nah kalau saya ditampar, bisa gila saya. Mama, bebe ya mama. Papa nggak macem-macem ha. I love you full. Doain biar sehat insya Allah. Mudah-mudahan diijabah doa kita. Al-Fatihah. Amin. Sekian, terima kasih. Semoga jumpa lagi. Buah ke daun-daun dibolak-balik biar rambut gondrong. Yang penting jadi mubalik. Buah ke daun-daun ada di loyang biar gondrong asal sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak nggak becus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik klotek. Siapin plastik, kalau berkat udah ada ustaz langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Ini bukan bilangin panitia, cuman ngingetin aja. Kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, amplop lupa. Jangan sampai keulang lagi. Saya pernah ceramah di Depok, bu, panitia lupa ngasih amplop. Saya ceramah ke mobil nyelonong, dewek-dewek, enggak dia ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil udah jalan pelan-pelan, kagak inget juga panitia. Sampai saya duduk, saya bilang, Pir, jangan jalan dulu, Pir, tungguin, Pir. Pentok ingat nggak? Enggak ingat juga. Akhirnya baru pulang dengan tangan hampa, tapi sambil pulang saya berzikir, putar tasbih. Kata saya, ya Allah, ingetin, ingetin ya Allah, ingetin. Alhamdulillah, ingat. Panitia datang ke rumah, jam 3 pagi nyampe, naik motor dari Depok, ngetok pintu, saya kirain memedi. Pas buka pintu, cium tangan, maaf Pak Kiai, tadi lupa ngasih amplop, lupa ngasih berkat. Kata saya, ya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah, gara-gara lupa isi amplop nambah. Alhamdulillah. Gak tahu di sini nambah apa enggak. Insya Allah berkah, amin. Sekian, terima kasih. Bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.